May, it's cold as balls, and we do not. Jesus! Hai horror lovers, kembali lagi di channel horror favorit kita semua. Dimana lagi kalau bukan di channel Bisikan Horor. Di Bisikan Horor kali ini bercerita tentang sebuah keluarga Simon di mana ia telah bercerai dengan istrinya. Simon lalu mengajak putranya yang bernama Finn pergi ke pedesaan untuk memperbaiki rumah tua dengan harapan bisa memperbaiki hubungan di antara mereka. Namun, ketika berada di rumah tua tersebut, mereka mendengar suara aneh dan hal-hal yang tak wajar. Mungkinkah rumah tua tersebut angker dan ada penghuninya? Bagaimana nasib Simon beserta keluarganya? Yuk, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan headset dan kopi panas kalian ya. Dan siap-siap aku bisikin alur ceritanya. Film dimulai dengan menunjukkan sebuah lukisan Beverly, yaitu nama si ibu, tentang sebuah rumah di pedesaan yang selama ini ia impi-impikan. Di sana, Beverly tampak sedang berdebat dengan mantan suaminya yang bernama Simon. Mereka berpisah karena perbedaan pola pikir dan pola asuh anak. Bahkan tampak si ibu begitu membenci mantan suaminya tersebut, karena si ibu tidak menginginkan suaminya itu untuk pinjam uang lagi untuk berinvestasi, yang dimana dianggapnya investasi itu adalah judi. Scene beralih ketika Finn akhirnya dibawa oleh ayahnya ke kediamannya. Tampak Finn tak begitu menyukai keadaan yang dialaminya sekarang. Sampailah mereka di kediaman ayahnya. Finn menanyakan rumah siapa itu. Dan ayahnya pun menjawab bahwa dirinya telah membeli rumah tersebut. Betapa kagetnya Finn mendengar rumah itu adalah milik ayahnya. Karena setahu Finn, ibunya mengatakan bahwa ayahnya tinggal di rumah bosnya si ayah. Ayahnya kembali menambahkan jika memang dirinya sedikit berbohong kepada istrinya karena ia tak diizinkan untuk berinvestasi. Padahal ia membeli rumah tua itu untuk ia jual kembali. Di tengah pembicaraan itu, telepon si ayah pun berbunyi. Ternyata ia sedang menelpon tukang listrik untuk membenahi rumah barunya itu. Mereka berdua pun akhirnya memasuki rumah itu dan melihat-lihat ruangan demi ruangan. Di kamar Finn terdapat lukisan abstrak yang dimana bisa diartikan macam-macam. Mereka pun mengecek ruang bawah tanah, di mana pipa-pipa, kabel-kabel, dan pompa penghangat ruangan semuanya rusak parah. Saat mereka sedang asyik mengecek, tiba-tiba lampu padam. Dan tiba-tiba mereka dikagetkan oleh kehadiran seseorang yang tak lain adalah tukang listrik yang ditelepon ayahnya tadi. Ternyata tukang listrik tersebut adalah tetangganya yang tinggal tak seberapa jauh dari rumahnya. Setelah membenarkan aliran listrik, mereka pun akhirnya saling mengobrol di tepi danau yang tak jauh dari rumah si ayah. Si tetangga itu pun mengatakan jika aliran utama listrik ke rumah telah dipotong oleh seseorang, mungkin anak kecil dan sebagainya, tetapi ia telah menanganinya. Lois, yaitu nama si tetangga, mengatakan jika dirinya tak menyukai tempat ini. Finn pun penasaran mengapa tetangganya itu tak menyukai rumah tersebut. Namun ia menyuruh Lois untuk tak khawatir, karena mereka membeli rumah itu untuk berinvestasi, bukan untuk ditinggali. Lois pun akhirnya bercerita jika dulu ada wanita penyihir yang bernama Lydia tinggal di rumah si ayah tadi. Dulu rumah itu bagus dan si wanita penyihir itu memiliki suami dan anak. Tapi sayangnya mereka tewas di peternakan secara mengenaskan tersangkut oleh mesin pengikat jerami. Dan kabarnya Lydia yang telah melakukannya sendiri untuk sebuah kejahatan. Bagi Louis, rumah itu selalu menjadi rumahnya Lydia. Lydia selalu duduk di atas di lantai 2 menghadap ke arah jendela.
Setelah diperiksa, ternyata ia sudah tewas 3-4 minggu sebelumnya karena gagal jantung. Louis menambahkan jika Lydia menyukai orang-orang yang ketakutan karena dia bisa masuk ke dalam kepala orang yang sedang ketakutan. Malamnya, Finn sedang menggosok gigi. Tampak ayahnya sedang meneguk obat di sana. Ayahnya mengatakan jika memang dirinya memiliki penyakit jantung. Parahnya, ternyata penyakit itu sudah lama dideritanya. Tapi dirinya baru saja mengetahuinya setahun yang lalu. Keesokannya, mereka berdua memperbaiki perapian di rumahnya. Ketika membentulkan lampu di kamarnya, Simon melihat ada tangan di pintu kamarnya. Saat ia cek, tak ada seorang pun di sana. Finn yang berada di kamar sebelah ayahnya mencoba menanyakan apakah ada yang salah dengan rumah yang mereka tinggali sekarang dan apakah ayahnya tak melihat ada wanita yang duduk di sofa yang menghadap ke arah jendela. Ayahnya pun menjawab bahwa dirinya juga tak tahu. Ayahnya berusaha untuk menenangkan Finn. Ia bersedia membiarkan pintu kamarnya terbuka untuk berjaga-jaga apabila Finn ketakutan. Finn pergi ke kamarnya. Finn tidak bisa tidur. Ia malah ketakutan melihat lukisan abstrak di kamarnya yang ia artikan sebagai ilusi dari Lydia. Finn pun memutuskan untuk tidur di kamar ayahnya. Saat pagi pun tiba, terdengar suara ayahnya sedang mencoba membangunkan Finn. Finn yang masih terlelap tertidur, berusaha untuk menjawab ayahnya. Sampai akhirnya ayahnya menyebut nama Lydia. Tentu saja, hal itu membuat Finn terbangun, dan Finn tak melihat ayahnya berada di kamarnya. Lalu Finn kemudian melihat ke jendela luar. Terlihat ayahnya berada di taman sedang memotong kayu. Hal ini sungguh terasa aneh bagi Finn. Ayahnya tampak membenahi dan memperbaiki rumah tua itu secara terus-menerus. Hal ini membuat Finn merasa ada yang aneh dengan ayahnya. Ia meminta kepada ayahnya untuk tidak ada lagi kebohongan di antara mereka. Ayahnya pun mengiyakan. Finn kemudian bertanya apakah benar ayahnya membeli rumah ini untuk dijual lagi. Ayahnya hanya menjawab menunda untuk menjualnya. Finn, sebagai anak yang pintar, mengatakan jika menunda adalah sebuah jawaban atas alasan kebohongan. Ayahnya kembali menjawab bahwa dirinya tidak menjualnya sebisa yang dirinya bisa. Tiba-tiba lampu padam. Mereka mengecek ke bawah dan melihat jika pompa penghangat ruangan menyala dengan sendirinya. Tentu saja mereka senang, namun mereka merasa ada yang tak beres di rumah itu. Mereka pun berencana akan mencari makan di luar, yaitu pizza kesukaannya Finn. Finn kemudian mengambil mantel hujan yang berada di kamarnya di atas. Dari atas, Finn memanggil ayahnya untuk naik melihat bahwa Lydia sedang duduk di singgasananya. Waduh, mereka berdua dengan takut-takut berani menghampiri wanita tua itu. Terlihat wanita tua itu tertidur. Mereka mencoba menyapanya, namun ia tetap tidak ada respon. Finn menyuruh ayahnya untuk memanggil nama si wanita itu. Disapalah ia oleh ayahnya Finn dengan menyebut nama Lydia. Dan tak disangka, mereka pun berlari terbirit-birit menuju mobilnya untuk keluar dari rumah itu. Mereka akhirnya sampai di restoran pizza. Namun dengan perasaan takut campur bingung campur galau kayak udah gak nafsu makan tuh buat makan itu pizza yang sebenarnya enak tapi jadi gak nafsu. Ya salah sendiri, hantu kok disapa, nanti disampa balik nangis. Mereka yang akan pulang merasa galau harus bagaimana ya? Simon, ayahnya Finn merasa anaknya tak aman untuk tinggal di rumah tua itu. Ia memutuskan untuk menelpon Beverly, istrinya, bahwa Finn akan dikembalikan ke ibunya itu.
Finn pun sedih mendengar keputusan ayahnya. Ia juga khawatir jika ayahnya kembali ke rumah itu sendirian dan bertemu dengan Lydia. Karena menurut Finn, Lydia menyuruh ayahnya untuk menetap di sana. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menginap di rumah Louis tetangganya tadi. Di sana Louis berusaha jujur pada Simon bahwa dirinya lah yang memotong aliran listrik di rumahnya Simon. Hal itu ia lakukan karena Louis punya kebiasaan tidur berjalan menuju rumah Simon. Dan dia selalu melihat Lydia menatap keluar jendela dan seolah menarik Louis untuk masuk ke dalam rumah itu. Dan ketika lampu di sana mati, Louis tak dapat lagi melihat walau ia yakin Lydia masih berada di sana. Dengan begitu, ia memutuskan untuk memotong listrik di sana. Louis memperingati Simon untuk tak melanjutkan tinggal di rumah itu. Karena itu adalah rumah yang buruk, rumahnya Lydia. Namun Simon bersikeras untuk mempertahankannya dan tetap tinggal di sana. Karena rumah pedesaan yang sempurna merupakan impian yang paling diidam-idamkan oleh istrinya, agar istrinya bisa yakin dengannya. Dari sini kelihatan ya jika Simon begitu sangat mencintai mantan istrinya itu dan anaknya. Louis pun memberitahu Simon jika semakin memperbaiki rumahnya, maka akan semakin membuat Lydia bertambah kuat. Singkat cerita, pagi harinya Finn ia antarkan menaiki bis untuk pulang ke rumah ibunya. Simon pun memutuskan kembali ke rumah itu. Ia tetap melanjutkan untuk memperbaiki rumahnya. Namun saat ia memperbaiki gudangnya, ia melihat Finn di belakang mengikutinya. Dan Finn pun mengatakan jika ia tak ingin berpisah dari ayahnya, sebab ayahnya adalah seseorang favoritnya yang ia begitu mencintainya. Tak lama telepon si ayah berbunyi. Ternyata itu dari Beverly istrinya. Beverly mengatakan jika Finn tak banyak bicara semenjak Finn kembali pulang ke New York City tempat ibunya. Untuk memastikannya, Simon ingin bicara pada Finn di telepon. Dan dijawab dong sama si Finn. Wah, berarti Finn yang lagi sama ayahnya sekarang ini Finn yang mana nih? Dan setelah menutup telepon, Simon berlari ke rumah Louis. Di sana Louis tampak sedang mabuk. Ia mengatakan bahwa ia sudah tak bisa membantu Simon lagi, sebab Louis hanya bisa membantu jika Simon meninggalkan rumah berhantunya itu. Tapi Simon tak pernah meninggalkan rumahnya itu. Louis pun memecahkan botol birnya di wajahnya Simon. Simon yang terbangun terkejut jika dirinya masih berada di rumahnya. Ia pun mencoba lari ke dalam mobilnya. Namun dari mobil ia melihat dirinya yang terkurung di lantai 2, berusaha untuk meminta tolong. Dan ketika ia melihat di sebelahnya, ternyata Simon memang sedang berada di lantai 2 di rumahnya. Simon seperti sedang berhalusinasi. Kali ini Lydia benar-benar memasuki pikirannya. Simon masih berusaha untuk keluar dari rumahnya. Tampak Beverly istrinya muncul dari dalam rumah Simon. Simon berusaha untuk menghindarinya dan tak melihatnya. Namun Beverly berusaha meyakinkannya. Ternyata ketakutan terbesar Simon adalah pergi meninggalkan keluarganya dan mengecewakan mereka. Simon pun menjawab bahwa dirinya tetap tinggal di rumah itu. Lydia yang kini menyamar sebagai Beverly mengatakan jika Simon akan tetap tinggal di rumah namun tidak bersama Lydia. Simon harus melakukannya sendiri, sedangkan Lydia bisa bebas dari kutukan di rumah itu. Simon yang seakan terhipnotis oleh ucapan Lydia bersedia untuk tetap tinggal di sana, namun akan memperbaiki rumahnya dulu dan menulis sebuah surat untuk Finn. Singkat cerita, Simon menelpon istrinya.
Ia mengatakan tetap tinggal di sana dan menyampaikan salam untuk anaknya Finn. Beverly pun mengatakan jika dirinya cukup senang dengan rumah yang Simon beli. Kini Simon menggantikan posisi Lydia sebagai penjaga rumah itu. Dan Louis yang kembali tidur berjalan, ia melihat bukan Lydia lagi yang duduk di sana, melainkan Simon. Scene memperlihatkan bahwa Beverly dan Finn datang ke rumah pedesaan. Beverly mengatakan jika beberapa minggu yang lalu Simon dimakamkan, yang sepertinya disebabkan oleh penyakit jantung yang dideritanya. Sama seperti kisahnya Lydia ya. Beverly tak percaya jika rumah yang dibeli Simon itu sangat mirip dengan lukisannya. Beverly tampak takjub dengan rumah yang diperbaiki itu. Ia tak menyangka suaminya itu akan mewujudkan impiannya. Mereka pun memutuskan untuk menetap di sana dan tak ingin kembali lagi ke kota. Mereka begitu bahagia di sana tanpa diganggu Lydia lagi, karena penunggunya sekarang adalah ayah mereka sendiri. Sungguh akhir yang sangat mengharukan. Melihat perjuangan Simon yang berusaha untuk mengambil hati keluarganya, ia sampai rela untuk menjadi penunggu rumah yang menggantikan posisi Lydia. Di sisi lain, di New York City, tampak ada wanita bermantel hitam yang ternyata itu adalah sosok Lydia. Jadi, rumah itu seperti dikutuk bahwa harus ada penunggu di sana. Dan jika ingin bebas, harus ada pengganti orang yang menjadi penunggu. Hal ini karena Lydia juga adalah seorang penyihir yang tidak baik. Dari beberapa hal tadi diartikan bahwa Lydia memang menginginkan menjadi manusia kembali dengan cara mengorbankan manusia lainnya untuk menjadi hantu menggantikan posisinya. Oke horror lovers, sekian alur cerita kali ini. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya ya untuk bisikan-bisikan horor selanjutnya. Oke, see you di next video. Bye!